Halo sobat-sobat anak rantau di Jerman dimanapun kalian berada. Ketemu lagi bersama saya Novi di Outdoor Podcast, di podcast outdoornya anak rantau di Jerman. Kita kali ini kedatangan lagi tamu spesial, seorang spesial yang datang dari Hamburg ekstra ke kota Braunschweig. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe channel-channel sosial media kita ya. Yuk kita langsung kenal aja siapa tamu spesial kita. Halo Ibu Renata, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Sama-sama, dengan senang hati of course. Ya. Bu, kenalkan dulu dong Bu, dari mana Ibu, namanya siapa, dari mana di Indonesia gitu. Oke, ya. Also, nama saya Renata Siagian. Saya dipercaya untuk menjabat sebagai Konsul Jenderal RI di Hamburg. Dan kenapa saya ada di Braunschweig? Karena Braunschweig yang ada di Niedersachsen juga merupakan salah satu wilayah kerja saya. Dan saya senang sekali tuh katanya di syutingnya di depan apa tuh? Rumah Rizi Bu. Rumah Rizi katanya. Salah satu ikon Braunschweig. Di Braunschweig. Emang menarik sih ya dari sini. Latar belakangnya gereja, terus habis gitu ada yang warna-warni di sana. Oke, Bu. Sebagai perwakilan pemerintah Republik Indonesia di luar negeri, aku sebagai orang yang orang biasa taunya itu tugas KJRI itu untuk menerbitkan paspor dan tempat pemilu. Kalau ada pemilu pasti kita disuruh datang ke KJRI. Sebenarnya pasti tugasnya nggak cuma itu dua dong Bu. Boleh diceritain nggak Bu, tugas dan fungsi KJRI itu selain kedua hal yang tadi saya sebutkan itu apa aja ya Bu ya? Ya, oke. Mungkin saya jelaskan sedikit perbedaan antara konsulat atau konsulat jenderal dan KBRI, kedutaan besar. Jadi kedutaan besar itu selalu posisinya ada di ibu kota negara, karena di situ ada tugas-tugas mengenai hubungan bilateral, hubungan politik. Jadi kalau sementara kalau konsulat jenderal dan konsulat dia jadinya hilang satu tuh tugas fungsinya, yaitu hubungan politiknya. Tetapi kita masih ada fungsi-fungsi ekonomi, penerangan dan sosial budaya, serta protokol dan konsuler. Jadi kita mempromosikan hubungan ekonomi, terus mempromosikan hubungan sosial budaya, termasuk pariwisata kita. Lalu yang ketiga ya fungsi perlindungan ya. Perlindungan artinya ya semuanya, menerbitkan paspor, SPLP, kemudian menyelenggarakan pemilu yang merupakan hak warga negara, dan juga kalau misalnya ada warga negara Indonesia yang misalnya mengalami kesulitan hukum dan lain-lainnya, kita juga wajib membantu dia. Oke. Tadi Ibu menceritakan kalau di level KBRI itu dia lebih ke ranah politik. Sementara kalau bukan lebih. Jadi dia mencakup semuanya plus politik gitu. Jadi bukan hanya politik saja. Ya. Ada berapa KJRI di Jerman sendiri Bu? Ada 2 KJRI, yaitu di Hamburg dan di Frankfurt. Kemudian plus KBRI di Berlin. I see, Oke Bu, kalau gitu boleh diceritain nggak Bu peran utama atau fokus hubungan bilateral Indonesia-Jerman saat ini dalam bidang-bidang yang tadi Ibu sebutkan? Ya kalau utama sih yang saya tahu ya, kan saya juga diberikan baca tulisan-tulisan dari Berlin misalnya. Itu yang jelas kita tuh ada program Triple Win. Triple Win itu untuk mendatangkan Facharbeiter atau tenaga-tenaga dari Indonesia, dan sekarang ini yang jelas udah lebih dari 100 orang perawat ya melalui program ini sampai ke Jerman, dan itu disebarkan di berbagai provinsi, berbagai negara bagian ya, negara bagian di Jerman ini. Dan itu menurut saya tuh salah satu yang terpenting karena minggu lalu kebetulan tuh saya ke Hannover dan ke Hildesheim, dan Minister Presiden di Hannover juga menyampaikan hal serupa bahwa mereka membutuhkan tenaga-tenaga pekerja teknis gitu. Yang profesional of course ya, dari berbagai negara, karena sekarang kan ya di sebagian besar negara-negara barat termasuk juga Jerman, aging population mereka punya aging population, dan mereka katanya butuh sekitar 35 tahun untuk merevive hal tersebut gitu. Jadi sebetulnya kita memang
bisa ya, kalau memungkinkan ya kita manfaatkan gitu kesempatan tersebut. Mereka menyampaikan, Hildesheim juga gitu. Kalau Hildesheim dia punya interestnya khusus dengan Kota Padang karena mereka adalah sister city ya. Jadi dia bilang kalau bisa sih kita maunya orang-orang Padang dulu yang didahulukan untuk datang ke sini. Yang dibutuhkan misalnya tenaga-tenaga yang memberikan layanan lah pada umumnya, layanan kesehatan maupun misalnya layanan perhotelan, hospitality gitu. Koki kayak waiter. Jadi ya kesempatannya terbuka karena mereka sendiri yang ngomong ya gitu. Good. Boleh diceritain nggak Bu, itu target grupnya itu umur berapa ya yang dicari? Nah itu kalau target grup saya, kalau umur ya saya tidak menanyakan, tetapi yang jelas kan kalau mau ke sini sedapat mungkin itu kemampuan bahasa Jermannya level B1 kalau berdasarkan Goethe Institute. Jadi saya juga sebetulnya menanyakan kepada mereka, bisakah misalnya baik pemerintah Bundesland atau kalau pemerintah pusat mungkin enggak ya, tapi lebih ke Bundesland yang membutuhkan. Bisa nggak sih mereka itu misalnya berkolaborasi dengan salah satu sekolah kejuruan di Indonesia untuk memberikan guru gitu, guru bahasa Jerman, sehingga bahasa Jerman itu menjadi bagian dari kurikulum, bukan sekadar ekstrakurikuler. Kalau misalnya bisa kan enak, jadi mereka sudah masuk di dalam kurikulum, si gurunya itu juga bisa membantu misalnya melihat kemajuan para siswa itu dan bisa juga merekomendasikan jadinya kan dengan secara penuh confidence, dengan percaya diri bahwa oh ini anak ini bagus, sekolah ini bagus, anak-anak keluaran sekolah kejuruan ini bagus untuk bisa dibawa ke Jerman gitu. Itu lebih ideal kalau menurut saya sih gitu. Menarik sekali. Karena kan nggak semua orang di Indonesia punya akses untuk bisa belajar bahasa Jerman. Goethe Institute juga bukan murah kan. Betul gitu. sekali. Bagaimana dengan soal pengembangan budaya Indonesia di Jerman, Bu? Itu apakah juga merupakan salah satu fokus bilateral saat ini antara Indonesia dan Jerman? Kalau promosi budaya sih kita menjadi salah satu fokus. Karena kan biasanya orang bilang tak kenal maka tak sayang. Kalau coba kita lihat misalnya Korea gitu ya, mereka masuknya melalui budaya. Mungkin budayanya memang budaya yang modern, K-pop dan lain-lain. Tetapi kan tidak berarti terus kita juga tidak bisa masuk. Paling nggak KJRI Hamburg tahun lalu atau bukan tahun lalu, tahun ini ya 2024. Itu kita berusaha untuk fokus untuk mempromosikan budaya Jawa. Jadi di Hannover kebetulan kita juga berpartisipasi misalnya pada Shadow Puppet Festival. Wayang kulit. Menampilkan wayang kulit. Kemudian pada Langenach der Konsulate kita juga memfokuskan pada budaya Jawa. Jadi di situ tuh ada cerita mengenai wayang itu apa, ada cerita, ada tari-tari Jawa, kemudian ada yang main gamelan. Kemudian kulinernya yang dipajang juga benar-benar kuliner Jawa, nggak dicampur misalnya dengan rendang Padang. Benar-benar kita fokus. Karena kenapa saya fokus gitu? Karena saya melihat bahwa orang-orang di Hamburg dan sekitarnya itu mereka suka mendalami. Jadi ketimbang misalnya kita ngasih semuanya Indonesia Raya dari A sampai Z, mereka kan bingung, tapi itu berarti di permukaannya aja gitu. Jadi kita pikir ya udahlah kita mencoba pendalaman. Nah di situ terus terakhir tanggal 2 Oktober kemarin pas Hari Batik Nasional kita coba kita kerjasama dengan Mark Museum. Mark Museum itu adalah salah satu museum etnologi terbesar di Jerman. Kita pameran batik lasem. Batik lasem dari mulai 2 Oktober kemarin itu sampai nanti bulan Februari. Jadi kalau misalnya sahabat-sahabat ARJ ada yang kebetulan main ke Hamburg gitu, mampirlah ke Mark Museum untuk melihat koleksi batik lasem yang kita pamerkan di sana. Ada 33 piece yang dipamerkan, tapi itu akan dirotasi setiap
seminggu sekali karena tempatnya nggak cukup untuk 33 piece gitu. Oke, wah menarik sekali. Ya, kenapa lasem juga? Karena lasem itu salah satu yang masih menggunakan teknik yang lama gitu ya, maksudnya pakai canting dan lain-lain gitu. Jadi kita juga jualan tuh. Mark Museum kemarin sudah membeli lumayan loh beberapa item yang untuk dijual kembali di situ di museumnya. Karena mau Natal mereka pikir kan ya udah orang Natal belanja dong gitu. Jadi macam-macam lah, mulai dari sarung bantal, mulai dari tas-tas kecil sampai juga kainnya. Nah, kalau menurut dan itu uangnya itu nanti diperuntukkan untuk membangun kesejahteraan para pembatik di Lasem gitu. Jadi kita memang kerjasama dengan IASI, Ikatan Alumni Serviam Indonesia di Jakarta, yang mereka punya anaknya mereka adalah batik Lasem gitu loh. Jadi mereka bantu di situ, kemudian mereka juga membantu beasiswa anak-anak sekolah dari uang penjualan ini gitu. Wow. Ya. Wow, bagus sekali. Gimana soal pendidikan, Bu? Adakah kerjasama antara Jerman dan Indonesia, antara universitas di Jerman dengan di Indonesia, atau bahkan level sekolah itu apakah pada saat ini sudah terbangun? Sudah sih, maksudnya kalau dengan kalau nggak salah ya dengan Uni Hamburg sendiri kita sudah punya kerjasama di mana kita sering melibatkan dosen tamu gitu. Jadi kalau kebetulan ada ahli-ahli yang datang ke Jerman gitu, yang masih di dalam daerah Hamburg, kita bisa menanyakan apakah bisa memberikan kuliah umum misalnya di sana. Tetapi salah satu yang lain adalah kalau menurut saya yang penting itu pertukaran student ya. Jadi karena kemarin kita Jawa tuh kebetulan kita kerjasama dengan Sekolah Tumbuh di Yogyakarta. Nah, Sekolah Tumbuh di Yogyakarta itu punya program ke luar negeri dan salah satunya dijadwalkan ke Hamburg gitu. Saya bawa mereka ke Bremen sama ke Hamburg, di mana mereka semua di sana bermain gamelan. Jadi, kebetulan saya lupa cerita juga di Bremen itu kita menjadi ya patron lah ya dari salah satu SD di Bremen yang mereka punya koleksi gamelan. Jadi di sana itu mereka kerjasama dengan Bremer Philharmoniker. Nah di sana jadi mereka ada kelas gamelan yang kadang-kadang juga mereka buka untuk umum sehingga orang bisa ikut main. Cool. Dan itu yang menariknya adalah jadi waktu saya bilang kamu perlunya apa gitu ya. Terus ada alat yang rusak, ada yang ini. Nah itu kita sampaikan ke pemerintah Jogja, terus dari pemerintah Jogja dan Sekolah Tumbuhnya. Kemudian yayasannya itu menyumbangkan satu set gong kempul. Yang rusak itu, yang menggantikan yang rusak itu. Terus waktu anak-anak itu datang, mereka semua main gamelan. Kemudian jadinya membuat orang-orang menjadi lebih tertarik gitu ya untuk bermain. Sama ketika di Hamburg, saya mengundang anak-anak kelas 9 dari sekolah yang gak jauh dari KJRI. Terus mereka main di situ, lalu mereka mengajari teman-temannya main. Teman-teman orang Jerman yang ikut nonton itu, mereka juga perform drama gitu. Dan yang paling menyenangkan adalah karena mereka saling bertukar nomor telepon. Artinya mereka tentunya bisa mulai membangun ketertarikan dengan Indonesia. Dan salah satunya ada yang ngomong sama saya nanti liburan mendatang saya mau bilang bapak saya untuk liburan ke Indonesia. Gitu, ya kan? Jadi maksud saya itu salah satu pendekatan budaya memang mungkin tidak secara langsung bisa kita memperoleh hasilnya, tetapi itu adalah investasi jangka panjang, apalagi jika dilakukan dengan anak-anak dalam usia muda. Setuju banget gitu. Bu. Itu rencananya nanti, tadi kan Ibu bilang di Bremen dan di Hamburg, apakah ada rencana untuk meluaskan ke area kerja lain seperti Braunschweig misalnya? Ya bisa aja sih, tapi di sini misalnya mungkin kita bisa pakai angklung ya yang sudah ada gitu, karena kan sebetulnya kita bisa saja memiliki instrumennya,
tetapi yang krusial juga adalah pengajarnya. Betul Ya kan, sekali. jadi kita harus siap untuk melakukan hal tersebut kalau memang kita mau melakukannya secara serius, bukan hanya gamelannya terus jadi pajangan indah, betul. gitu, ya kan? Ya. Nah, karena tahun ini kita fokus pada Jawa, rencananya kami sih next year kalau bisa tuh mau fokus di Sumatera Utara. Kenapa Sumatera Utara? Karena sebetulnya histori hubungan Indonesia dengan Jerman itu sangat baik ya. Jadi tidak ada histori kolonialisme atau apa gitu ya yang membuat orang Jerman juga alergi gitu, ya kan? Nah, jadi sementara si historinya kalau dengan Sumatera Utara khususnya itu kan melalui kedatangan misionaris Nommensen, ya kan? Nah, Nommensen itu lahirnya di sini, dikuburkannya di sana, di Tarutung gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa ada long standing good relationship antara kedua wilayah ini. Dan ibu saya asalnya dari Tarutung, by the way. Terus mama saya selalu bilang, kalian tahu nggak dulu yang paling pintar itu orang mana? Orang Tarutung. Ya mungkin orang Batak lain nggak terima ya. Tapi maksudnya adalah karena Nommensen itu datang ke sana juga membawa kemampuan untuk membaca tulis. Nah, karena itulah di awal-awal banyak sekali guru-guru yang berasal dari Tarutung. Gitu. Jadi itu sesuatu yang menarik untuk dieksplor. Jadi kita bisa tambahkan nanti selain sejarahnya, kemudian mungkin budaya ulosnya, kemudian adat istiadatnya dan lain-lain, itu kita bisa sekaligus lakukan. Apalagi sekarang kan ada salah satu teman di Universitas Hamburg tuh, Roberta Solo, dia sebetulnya orang Italia yang belajar bahasa Indonesia di Uni Hamburg. Dan yang menarik lagi adalah tesisnya, disertasinya itu mengenai aksara Batak. Ya, jadi nanti kita bisa ekspor juga tuh aksara Bataknya. Gitu. Bu, biar sobat-sobat anak rantau di Jerman nggak ketinggalan tentang acara-acara atau kegiatan-kegiatan KJRI Hamburg, itu apakah ada newsletter yang misalnya teman-teman bisa harus daftar atau cara taunya gimana nih tentang kegiatan-kegiatan? Oh ya, kalau KJRI? cara taunya sih kayaknya subscribe ke Instagramnya KJRI aja ya. Setiap saat kita ada acara, misalnya yang mendatang ini adalah Natal. Terus kalau kembali ke soal pariwisata Bu, kalau boleh, kan banyak nih yang soal pariwisata yang menyayangkan kebijakan bahwa perbedaan harga masuk di tempat-tempat wisata di Indonesia yang untuk warga negara asing yang kalau perbedaannya sedikit mungkin nggak bakal ini, tapi ini tinggi banget. Gimana Bu ininya? Iya, jadi kami juga memang sudah menerima surat mengenai hal tersebut dan kami sudah meneruskannya kepada Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang lalu, kan sekarang berubah lagi kementeriannya ya. Jadi tapi saya belum tahu bagaimana tindak lanjutnya. Kami akan berusaha menjalin komunikasi ya dengan Kementerian Pariwisata untuk melihat kembali kebijakan ini supaya memang ya sayang banget sih ya karena banyak sebetulnya yang ingin datang ke Indonesia, tapi biasanya kalau mereka mendengar cerita yang kurang baik, jadi mereka merasa tidak nyaman untuk datang. Good. Berarti setidaknya kami tahu bahwa di belakang layar sudah ada pembicaraan gitu. Shun. Bu, boleh ceritain sedikit nggak Bu, suka duka sebagai seorang diplomat tuh? Diplomat ya. Kalau suka duka mengenai seorang diplomat sih, ya orang biasanya ngelihat sukanya aja ya, pindah dari satu tempat ke tempat lain. Tentunya sukanya itu adalah kita banyak mengenal orang, terus kemudian banyak belajar juga dari semua tempat yang kita kunjungi. Karena biar bagaimanapun, sejelek apapun tempat pasti ada yang baiknya, sebaik apapun tempat pasti ada yang kurangnya. Betul sekali. Gitu, ya kan? Kalau saya pribadi sih kesulitannya itu mungkin lebih minimal daripada teman-teman yang berkeluarga. Karena kalau yang berkeluarga dia harus pindah sekolah, ngurus ini, ngurus itu, perbedaan bahasa. Dan sebetulnya yang paling merasakan dampaknya adalah anak-anak. Karena kalau saya nih datang sebagai pekerja ya,
saya datang ke KJRI atau ke KBRI, kan saya ketemu komunitas saya. Itu adalah komunitas saya, walaupun orangnya berbeda, but it's my community, gitu ya kan. Tetapi kalau anak-anak coba, dia dari sekolahnya yang lama, masuk benar-benar ke sekolah yang baru, tetangga yang baru, teman main yang baru, itu sulit. Tantangannya berat. Jadi saya rasa itu juga akan sama dengan teman-teman WNI yang mungkin mau datang ke sini sekolah ataupun bekerja gitu. Tantangan itu akan sama. Karena apalagi kalau budayanya sama sekali berbeda ya. Karena misalnya di sini orang akan menjaga jarak kalau bicara. Nggak mungkin kita kayak gini. Kayaknya nggak mungkin deh gitu ya kan. Tapi kalau misalnya kita orang Indonesia kadang-kadang kalau ada orang menjauh kan kita merasa kita ditolak gitu ya. Padahal belum tentu gitu loh. Jadi hal-hal seperti itu yang memang jadinya agak berat. Apalagi kalau bahasanya berbeda. Belum lagi ini sekarang berapa derajat? 3 derajat. 3 derajat di sini. Kalau 3 derajat di sini terus kelabu, nggak ada teman bicara, itu it can be hard gitu loh. Jadi itulah gunanya saya sangat mengapresiasi anak rantau Jerman misalnya yang sebetulnya membuka diri untuk bisa merangkul teman-teman WNI yang datang ke sini, sehingga kalau mereka datang dan mereka punya kesulitan ingin bicara, mereka tahu mereka bisa datang tuh ke mbak-mbak dan mas-mas di ARJ. Ada sense of community gitu ya. Ada sense of community. Gitu. Oke Bu, silakan Bu. Waktu kita udah hampir habis. Ibu mungkin ada pesan-pesan untuk generasi muda ARJ yang mungkin suatu hari pengen juga menjadi seorang diplomat seperti Bu Renata. Waduh, kalau pesan-pesan tuh apa ya? Kalau menurut saya yang paling penting itu adalah kita juga belajar mengenali diri kita sendiri ya. Who am I? Saya tuh siapa sih? Ketertarikan saya apa gitu? Saya tuh bagusnya di mana? Dan kita harus punya cita-cita. Nah itu kadang-kadang tuh anak Indonesia katanya banyak, bukan anak Indonesia, orang-orang Indonesia biasanya dia tahu apa yang dia tidak mau. Tapi dia tidak tahu apa yang dia mau. Jadi first and foremost itu harus kita tahu apa yang kita mau, sehingga seluruh pikiran, seluruh hati, seluruh badan kita tuh nanti akan melakukan hal yang kita mau itu. Dan kita harus bilang sama diri kita, saya mau ini gitu. Kalau memang betul-betul itu yang kita inginkan. Dan percayailah prosesnya gitu loh. Jangan menginginkan sesuatu yang instan. Memang kita sekarang zamannya udah beda ya. Jadi upaya itu dianggap sebagai suatu yang terlalu lama. Tetapi again, ya percayailah proses sehingga kamu akan bisa sampai kepada tujuanmu itu. Rasa itu. Terima kasih banyak Ibu, sangat menginspirasi sekali. Oke, tadi itu dia teman-teman obrolan kita bersama Ibu Renata Siagian, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Hamburg. Menarik sekali ya, dan seperti yang beliau bilang, kita harus mencurahkan energi dan pikiran kita untuk apa yang kita impikan gitu. Dan percaya dengan prosesnya, aku setuju banget tuh. Oke deh, sampai ketemu di podcast outdoornya ARJ berikutnya. Bye!